Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Gina Zulia Rosyadi, Rizky Saputra, Nur Intan, Tasa Fandini, Mila Farhanah, dan Nurul Nuraini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis resep penyakit Parkinson, mata kuliah farmakoterapi lanjut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suendar MSc APT. Table of contents dari analisis resep penyakit Parkinson kali ini, yang pertama ada definisi Parkinson, yang kedua patofisiologi dan manifestasi klinik, yang ketiga terapi penyakit Parkinson, yang keempat kelengkapan resep dan screening farmaseutik, yang kelima ada analisis resep obat fluoxetine dan stalevo, yang keenam ada analisis resep obat aldomer dan clozapine, yang ketujuh ada manfaat dalam kefarmasian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja, yang pertama ada definisi penyakit Parkinson. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau PERDOSI, Parkinson adalah penyakit degenerasi otak terbanyak kedua setelah penyakit Alzheimer. Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif kronik progresi yang ditandai dengan hilangnya sel saraf neuron dopaminergik atau penurunan jumlah dopamin di otak yang berperan dalam mengontrol gerakan sebagai akibat kerusakan sel saraf di substansia nigra pars compacta di batang otak. Neuron tersebut menghasilkan neurotransmitter dopamin yang bekerja dalam pengaturan pergerakan otot dan keseimbangan tubuh. Berkurangnya dopamin yang dihasilkan akan mengakibatkan hilangnya kontrol gerakan volunter dari waktu ke waktu. Penyakit ini berlangsung kronik dan progresif, dan belum ditemukan obat untuk menghentikan progresivitasnya. Progresivitas penyakit bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Penyakit Parkinson mengenai 1-2% per 1000 populasi dunia setiap tahunnya. Prevalensi meningkat seiring usia dan mengenai 1% populasi di atas usia 60 tahun. Onset penyakit ini biasanya pada usia 65-70 tahun. Onset sebelum usia 40 tahun terlihat kurang dari 5% dari kasus kohort berbasis populasi. Setelah mengetahui definisi dari penyakit Parkinson, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dan manifestasi klinik dari Parkinson disease. Patofisiologi. Secara umum, temuan neuropatologis mayor pada penyakit Parkinson meliputi 1. Hilangnya pigmentasi neuron dopamin pada substantia nigra. Dopamin berfungsi sebagai pengantar antara dua wilayah otak, yakni antara substantia nigra dan corpus striatum, dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan halus dan motorik. Sebagian besar penyakit Parkinson disebabkan hilangnya sel yang memproduksi dopamin di substantia nigra. Ketika kadar dopamin terlalu rendah, komunikasi antara dua wilayah tadi menjadi tidak efektif. Terjadi gangguan pada gerakan. Semakin banyak dopamin yang hilang, maka akan semakin buruk gejala gangguan gerakan. Dan yang kedua, Lewy bodies. Ditemukannya Lewy bodies dalam substantia nigra adalah karakteristik penyakit Parkinson. Alpha-synuclein adalah komponen struktural utama dari Lewy bodies. Lewy bodies sebagian besar terdiri dari protein alpha-synuclein, protein 140 asam amino yang fungsinya belum diketahui. Peran Lewy bodies dalam menyebabkan Parkinson disease serta demensia dengan Lewy bodies dan penyakit Alzheimer tidak jelas. Mutasi pada gen yang mengkode alpha-synuclein yaitu SNCA menyebabkan peningkatan agregasi protein dan degenerasi saraf. Hal ini menunjukkan hubungan agregasi protein dengan timbulnya penyakit. Namun, hubungan sebab akibat antara Lewy bodies dan kematian sel saraf masih belum jelas.
Sebuah informasi menarik mengenai biologi Lewy bodies ditunjukkan oleh penggunaan implan sel janin sebagai pengobatan eksperimental untuk penyakit Parkinson selama 1980-an dan 1990-an. Meski secara klinis, hasil terapi penggantian sel ini beragam. Sejumlah pasien yang diobati dengan sel-sel ini menjelaskan pemeriksaan neuropatologis postmortem. Ketika daerah yang menjadi sasaran terapi penggantian sel diperiksa, dua pengamatan penting dilakukan. Pertama, sebagian sel janin bertahan dan berhasil diintegrasikan ke dalam ganglia basal. Kedua, tampaknya ada patologi Lewy bodies dalam sel-sel baru. Hal ini menunjukkan bahwa agregasi alfa-sinuklein ke dalam Lewy bodies dapat menyebar dari sel-sel tua sakit yang mengelilingi implan ke dalam sel-sel yang baru terintegrasi. Ini mendukung model untuk patologi alfa-sinuklein di otak di mana proses transmisi agregat protein terjadi, yang mungkin analog dengan yang terlihat pada gangguan prion. Kemudian manifestasi klinik. Gambaran klinis penderita Parkinson sebagai berikut. 1. Gejala motorik terdiri dari tremor atau bergetar. Gejala penyakit Parkinson sering luput dari pandangan awam dan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah terjadi pada orang tua. Salah satu ciri khas dari penyakit Parkinson adalah tangan tremor atau bergetar jika sedang beristirahat. Namun jika orang itu diminta melakukan sesuatu, getaran tersebut tidak terlihat lagi. Itu yang disebut resting tremor, yang hilang juga sewaktu tidur. Selanjutnya, rigiditas atau kekakuan. Tanda yang lain adalah kekakuan atau rigiditas. Jika kepalan tangan yang tremor tersebut digerakkan oleh orang lain, secara perlahan ke atas bertumpu pada pergelangan tangan, terasa ada tekanan seperti melewati suatu roda yang bergigi sehingga gerakannya menjadi terpatah-patah atau putus-putus. Selain di tangan maupun di kaki, kekakuan itu bisa juga terjadi di leher. Selanjutnya, akinesia atau bradykinesia. Kedua gejala di atas biasanya masih kurang mendapat perhatian sehingga tanda akinesia atau bradykinesia muncul. Gerakan penderita menjadi serba lambat dalam pekerjaan sehari-hari pun bisa terlihat pada tulisan atau tanda tangan yang semakin mengecil, sulit mengenakan baju, langkah menjadi pendek dan diseret. Selanjutnya, tiba-tiba berhenti atau ragu-ragu untuk melangkah. Gejala lain adalah freezing, yaitu berhenti di tempat saat mau mulai melangkah, sedang berjalan atau berputar balik, dan start hesitation, yaitu ragu-ragu untuk mulai melangkah. Bisa juga terjadi sering kencing dan sembelit. Penderita menjadi lambat berpikir dan depresi. Bradykinesia mengakibatkan kurangnya ekspresi muka serta mimik muka. Di samping itu, kulit muka seperti berminyak dan ludah suka keluar dari mulut karena berkurangnya gerak menelan ludah. Selanjutnya, mikrografia. Tulisan tangan secara gradual menjadi kecil dan rapat. Pada beberapa kasus, hal ini merupakan gejala dini. Selanjutnya, langkah dan gaya jalan dari sikap Parkinson. Berjalan dengan langkah kecil, menggeser dan makin menjadi cepat. Stadium lanjut, kepala difleksikan ke dada, bahu membengkok ke depan, panggung melengkung bila berjalan. Selanjutnya, bicara monoton. Hal ini karena bradykinesia dan rigiditas otot pernafasan, pita suara, otot laring, sehingga bila berbicara atau mengucapkan kata-kata yang monoton dengan volume suara halus atau suara bisikan yang lambat. Selanjutnya, demensia. Adanya perubahan status mental selama perjalanan penyakitnya dengan defisit kognitif. Selanjutnya, gangguan behavioral. Lambat laun, menjadi dependent, tergantung kepada orang lain, mudah takut, sikap kurang tegas, depresi. Cara berpikir dan respon terhadap pertanyaan lambat biasanya masih dapat memberikan jawaban yang betul, asal diberi waktu yang cukup. Dan yang terakhir dari gejala motorik ini yaitu gejala lain. Kedua mata berkedip-kedip dengan gencar pada pengetukan di atas pangkal hidungnya. Dan yang kedua ada gejala non-motorik. Yang pertama ada disfungsi otonom. Jadi dari ciri-cirinya yaitu keringat berlebihan, air ludah berlebihan, gangguan sphincter terutama inkontinensia dan
hipotensi ortostatik, kulit berminyak dan infeksi kulit Seborrhei, pengeluaran urin yang banyak, gangguan seksual yang berubah fungsi ditandai dengan melemahnya hasrat seksual, perilaku orgasme. Selanjutnya ada gangguan suasana hati, penderita sering mengalami depresi. Selanjutnya ada gangguan kognitif, menanggapi rangsangan lambat. Selanjutnya gangguan tidur, penderita mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Dan yang terakhir yaitu gangguan sensasi. Ciri-cirinya yaitu kepekaan kontras visual lemah, pemikiran mengenai ruang, pembedaan warna, penderita yang sering mengalami pingsan, umumnya disebabkan oleh hypotension orthostatic, suatu kegagalan sistem saraf otonom untuk melakukan penyesuaian tekanan darah sebagai jawaban atas perubahan posisi badan, dan berkurangnya atau hilangnya kepekaan indera perasa bau. Selanjutnya, untuk upaya penyembuhan penyakit Parkinson dapat dilakukan terapi yang dikategorikan menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah perubahan gaya hidup, nutrisi, serta latihan fisik. Fase yang kedua adalah terapi farmakologi, dan fase yang ketiga adalah pembedahan bila pasien gagal mengalami terapi farmakologi. Adapun tujuan dari ketiga fase terapi ini yaitu untuk menjaga kemandirian, activity daily living atau ADL, dan quality of life atau QOL pasien Parkinson dengan cara mengurangi gejala Parkinson, meminimalkan perkembangan fluktuasi respon, serta meminimalkan terjadinya efek samping terkait penggunaan obat anti-Parkinson. Hal pertama yang akan dibahas dari 3 fase terapi ini ialah perubahan gaya hidup, nutrisi, serta latihan fisik, di mana perubahan gaya hidup harus dimulai sedini mungkin dan diterapkan selama menjalani terapi Parkinson. Karena terapi ini dapat meningkatkan ADL, gaya berjalan, keseimbangan, dan kesehatan mental. Mengapa hal ini harus dilakukan? Pada dasarnya, pasien yang menderita Parkinson akan mengalami tremor, menurunnya keseimbangan tubuh, sehingga akan mempersempit aktivitas hidupnya, dan berujung pada stres dan penurunan mental. Contoh lain dari terapi ini adalah modifikasi pola makan, diet seimbang, mengkonsumsi multivitamin bagi pola makan yang buruk, terapi berbicara, peregangan dan penguatan otot, serta latihan keseimbangan, juga terapi sosial harus dilakukan. Terapi yang kedua yang diberikan pada pasien Parkinson adalah terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini adalah pemberian obat-obatan. Obat-obatan yang dapat diberikan seperti levodopa. Levodopa ini berfungsi untuk memperbaiki rigiditas, akan tetapi kurang efektif untuk mengatasi tremor dan gangguan keseimbangan. Terapi levodopa ini memiliki efek samping hipotensi, diskinesia, artimia, gangguan gastrointestinal, serta gangguan pernapasan. Dalam terapi pemberian obatan levodopa ini perlu dilakukan monitoring selama penggunaannya. Selanjutnya ada pemberian golongan obat MAO beta inhibitor atau monoamin oxide beta inhibitor, di mana monoamin beta inhibitor ini dapat dipertimbangkan untuk pengobatan awal penyakit Parkinson. Obat ini memberikan manfaat memperbaiki gejala yang ringan, memiliki profil efek samping yang baik juga. Selanjutnya adalah obat golongan agonis dopamin. Obat golongan agonis dopamin ini bekerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti diskinesia jika dibandingkan dengan levodopa. Agonis dopamin ini dapat digunakan untuk mengatasi gejala motorik pada tahap awal dan kurang baik untuk mengatasi gejala motorik pada stadium akhir. Obat yang ketiga yang dapat diberikan pada pasien Parkinson adalah antikolinergik, di mana antikolinergik ini efektif untuk mengontrol tremor pada stadium awal dari penyakit Parkinson, tetapi tidak efektif untuk mengatasi bradykinesia dan instabilitas postural. Pada penyakit Parkinson, gangguan ekstrapiramidal dapat terjadi akibat kadar dopaminnya menurun, menyebabkan gangguan keseimbangan antara dopaminergik dengan asetilkolin yang meningkat,
sehingga pemberian obat antikolinergik ini diharapkan dapat mengatasi gejala tersebut. Selanjutnya, obat terakhir yang dapat diberikan pada pasien Parkinson adalah obat dengan golongan amantadin. Amantadin merupakan agen antivirus yang memiliki aktivitas anti-Parkinson. Mekanisme kerjanya dengan tidak sepenuhnya dipahami, tetapi amantadin ini digunakan untuk mempotensiasi respon dopaminergik di susunan saraf pusat. Obat ini dapat melepaskan dopamin dan neuroepinefrin dari lokasi penyimpanan dan menghambat reuptake dopamin dan norepinefrin. Efek samping dari amantadin ini adalah disorientasi, halusinasi, mual, sakit kepala, pusing, dan insomnia. Kemudian apabila terapi pertama dan terapi kedua ini tidak begitu memberikan efek yang baik atau tidak mempan pada pasien Parkinson, dapat dilakukan terapi yang ketiga, yaitu dengan cara pembedahan. Terdapat berbagai cara pembedahan, salah satunya adalah terapi stem cell ini. Terapi stem cell ini terdapat transplantasi stem cell yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sel atau organ yang sakit dengan mengganti sel-sel yang rusak. Hal ini merupakan praktek klinis untuk beberapa organ, namun sel pengganti di otak masih pada tahap eksperimental. Selanjutnya ada contoh resep dokter yang kita gunakan sebagai resep obat untuk penyakit Parkinson, dan dibuat juga salinan resepnya, di mana kopi resep obat ini merupakan kopi resep obat asli yang dibuat oleh apoteker dengan memuat informasi yang sama persis dengan resep aslinya. Di sini resep dibuat oleh Dr. Cahyaningsih di Pemerintahan Provinsi Bandar Lampung pada tanggal 12 bulan Februari 2015 atas nama pasiennya Haji Rafli. Dengan resepi atau nama obat yang tercantum yaitu ada fluoxetine 10 mg tablet nomor 30, yaitu artinya ambillah obat fluoxetine 10 mg sebanyak 30 tablet dengan keterangan Signa Semel Dedie Uno pagi, atau pakailah obat fluoxetine 10 mg 1 kali sehari 1 tablet sekali minum di pagi hari. Yang kedua ada Stelovo tablet nomor 30, yaitu ambillah obat Stelovo tablet sebanyak 30 tablet dengan keterangan Signa Semel Dedie Uno, pakailah obat Stelovo 1 kali sehari 1 tablet sekali minum. Yang ketiga ada Aldomer 5 mg tablet nomor 30, yang artinya ambillah obat Aldomer sebanyak 50 mg sebanyak 30 tablet dengan keterangan Signa Semel Dedie Uno tablet, yang artinya pakailah obat Aldomer 5 mg 1 kali sehari 1 tablet sekali minum. Lalu yang terakhir ada clozapine 25 mg tablet nomor 7, yang artinya ambillah obat clozapine 25 mg sebanyak 7 tablet dengan keterangan pakailah 1/4 kali sehari pada malam hari. Selanjutnya dari contoh resep tersebut dilihat kelengkapan resepnya dengan 4 parameter, yaitu ada keabsahan resep, persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Secara keseluruhan resep sudah bagus atau sudah lengkap, namun hanya ada beberapa faktor yang tidak ada atau tidak dicantumkan pada resep. Kemudian ada screening farmasetik dengan poin ada nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, stabilitas, dan penyimpanan. Nama obat yang pertama adalah fluoxetine, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 10 mg, stabil pada suhu ruangan dan terlindungi dari cahaya. Penyimpanannya simpan pada wadah tertutup rapat dan dalam suhu ruangan terkendali. Selanjutnya ada Stalevo, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya tidak diketahui, stabilitasnya stabil pada suhu ruangan dan terlindungi dari cahaya. Simpan di tempat sejuk dan kering, terlindungi dari sinar matahari. Kemudian ada Aldomer, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 5 mg, stabil pada suhu 15-30 derajat Celcius dan terlindungi dari cahaya dan ruangan yang lembab. Kemudian penyimpanannya disimpan pada suhu 15-30 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada clozapine, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 25 mg, stabil pada suhu ruang dan terlindungi dari cahaya langsung.
Penyimpanannya, clozapine ini tersedia dalam bentuk kemasan aluminium foil dan sebaiknya disimpan di dalam suhu ruangan. Untuk selanjutnya, analisis resep yang pertama itu ada fluoxetine, di mana fluoxetine ini merupakan antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau biasa disingkat dengan SSRI. Fluoxetine sendiri itu memiliki waktu taruh yang lebih panjang dibandingkan dengan antidepresan golongan yang lainnya. Nah, fluoxetine diindikasikan untuk depresi, bulimia nervosa, gangguan obsesif kompulsif, gangguan disforik premenstruasi, serta serangan panik. Nah, untuk efek sampingnya, fluoxetine itu dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dispepsia, sakit kepala, insomnia, pusing, anoreksia, kelelahan, tremor, serta gangguan cemas. Untuk dosisnya itu biasanya digunakan 20 sampai 40 mg per hari. Peringatan pada penyakit jantung, kemudian gangguan hati dan ginjal, hamil, kemudian menyusui, sebaiknya tidak mengonsumsi fluoxetine. Nah, fluoxetine itu memiliki mekanisme kerja menghambat reuptake aminergic neurotransmitter, kemudian menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidase, sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergic neurotransmitter pada celah sinaps neuron tersebut yang dapat meningkatkan aktivitas reseptor serotonin. Dengan meningkatnya aktivitas serotonin itu maka gangguan pada keadaan emosional, tidur, kemudian nafsu makan, energi, dan ketertarikan dengan aktivitas sosial itu dapat teratasi. Selanjutnya pada resep itu diberikan 1 kali sehari pada pagi hari. Nah, hal ini udah sesuai dengan anjuran, di mana dosis untuk fluoxetine itu 1 kali sehari pada pagi hari. Nah, namun jika tidak diperoleh efek terapi setelah beberapa minggu, dosis dapat ditingkatkan 20 hingga 30 mg per hari. Untuk selanjutnya, yang kedua itu ada Stalevo, di mana Stalevo ini merupakan obat untuk penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh atau Parkinson. Stalevo itu mengandung karbidopa 25 mg, levodopa 100 mg, dan entacapone 200 mg, di mana Stalevo ini diindikasikan untuk penyakit Parkinson dan fluktuasi motorik yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi penghambat levodopa atau dopa dekarboksilase. Untuk kontraindikasi, hindari penggunaan Stalevo pada pasien yang memiliki indikasi gangguan hati, terus glaukoma sudut sempit, kemudian penggunaan bersamaan dengan MAOI non-selektif. Untuk dosis Stalevo itu biasanya 1 hari 1 tablet, dan cara penggunaannya itu biasanya digunakan dengan atau tanpa makan. Efek samping dari Stalevo sendiri itu yaitu mual, muntah, gangguan rasa, mulut kering, anoreksia, aritmia, mengantuk, serta kebingungan. Komposisi dari Stalevo tadi itu terdiri dari levodopa, kemudian entacapone, dan karbidopa, di mana levodopa itu merupakan suatu asam amino prekursor dopamin. Dia bekerja dengan cara menggantikan dopamin striatal yang hilang. Nah, kemudian ada entacapone. Nah, entacapone ini merupakan inhibitor COMT yang bersifat reversible, di mana penambahan entacapone pada karbidopa itu akan memperpanjang masa kerja karbidopa. Nah, si entacapone itu mencegah pemecahan perfer levodopa dengan cara menghambat katechometiltransferase, sehingga lebih banyak levodopa yang sampai ke otak. Kemudian karbidopa itu bersama entacapone bekerja dengan cara membantu levodopa untuk masuk ke dalam otak, yang selanjutnya akan dipecah menjadi dopamin. Dengan mekanisme tersebut, maka akan membantu mengurangi keluhan dan gejala penyakit Parkinson. Kemudian pada resep itu diberikan 1 kali sehari 1 tablet. Hal ini sudah sesuai dengan anjuran dosis yang diberikan, yaitu dosis dari Stalevo sendiri 1 hari 1 tablet.
selanjutnya analisis resep dari Aldomer. Aldomer ini berisi obat donezepil yang mana digunakan untuk mengatasi demensia ringan hingga parah yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Demensia ini ditandai dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta memahami sesuatu. Obat tablet ini termasuk ke dalam golongan enzim blocker yang mampu mengembalikan keseimbangan zat yang menjadi penghantar sinyal di otak. Karena dia enzim blocker, yang dihambatnya adalah enzim asetilkolin esterase. Dengan dihambatnya enzim tersebut, senyawa kimiawi otak berupa asetilkolin yang berguna untuk menyalurkan sinyal syaraf dihambat penghancurannya. Pada keadaan ini mampu memperbaiki dan meningkatkan fungsi otak dari penderita Alzheimer. Namun perlu diingat, donezepil ini tidak mampu menyembuhkan dari penyakit dan hanya mampu meredakan gejala demensia yang dialami oleh penderita. Nah, untuk penggunaannya ikuti anjuran dokter dan aturan pakai yang tertera pada label kemasan. Jadi tablet donezepil ini dapat dikonsumsi sebaiknya pada malam hari sebelum tidur dengan menggunakan segelas air putih untuk membantu menelan tablet donezepil, tapi jangan menghancurkan, mengunyah, dan membelah tablet donezepil atau Aldomer ini. Indikasinya adalah gejala demensia ringan atau sedang pada penyakit Alzheimer. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap derivat piperidin, peringatannya pada kelainan-kelainan konduksi jantung, supraventikular, kemudian riwayat ulkus, terapi dengan AINS, asma, PPOK, hamil, menyusui, dan gangguan dalam mengemudi atau mengoperasikan mesin. Nah, efek sampingnya dapat berupa mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, pusing, sulit tidur, atau mengantuk. Nah, dosis yang digunakan pada Aldomer yang direkomendasikan adalah dewasa atau lansia dimulai dengan sehari 5 mg menjelang tidur selama 1 bulan, kemudian ditingkatkan sampai dengan 10 mg sehari 1 kali. Dilihat dari resep yang diberikan, maka dosis sudah tepat. Cara pakai adalah dengan secara oral, 1 kali sehari 1 tablet, dan lama penggunaannya adalah 30 hari dan sesuai dengan rekomendasi pada pemberian dosis. Jadi kenapa Aldomer ini diberikan pada resep? Jadi ada penelitian sekitar 20 sampai dengan 40% pasien penderita penyakit Parkinson itu mengalami demensia. Biasanya muncul pada stadium lanjut pada penyakit Parkinson ini. Nah, gejala demensia ini dibagi menjadi 2, ada subkortikal dan kortikal. Kalau subkortikal itu meliputi gangguan proses informasi, dan kalau kortikal itu biasanya dia seperti pada penyakit Alzheimer dan difusi Lewy body atau terganggunya proses penyimpanan memori dan bahasa. Jadi untuk pemberian Aldomer dan donezepil atau domezepil ini pada resep itu bisa menghambat asetilkolin dan memperbaiki fungsi otak. Nah, selanjutnya ada clozapin. Clozapin ini kandungannya clozapin 25 mg atau clozapin 100 mg yang berbentuk tablet. Clozapin ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi gejala psikosis. Psikosis itu adalah kondisi di mana penderita tidak dapat membedakan kenyataan dengan khayalan. Salah satu gejala psikosis ini adalah halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Nah, gejala psikosis ini mampu muncul pada penderita skizofrenia dan terkadang juga muncul pada penderita penyakit Parkinson. Jadi clozapin ini bekerja dengan cara menyeimbangkan dan menekan efek dari reaksi kimia yang terjadi di dalam otak sehingga mampu mengurangi gejala dari psikosis. Jadi dia akan menekan aksi dopamin sehingga efek samping obat ini mirip seperti kondisi kekurangan dopamin dan kelebihan aksi dari asetilkolin pada pasien Parkinson yang disebut dengan pseudo Parkinson atau Parkinson semu, atau disebut juga dengan efek samping ekstrapiramidal. Nah, kelas terapi dari obat ini adalah antipsikotik. Jadi antipsikotik ini adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Obat ini hanya dapat digunakan sesuai dengan resep dokter. Jadi perlu dipahami obat kelas terapi ini tidak bisa menyembuhkan penyakit gangguan mental. Jadi
dia akan bekerja dengan mempengaruhi zat-zat kimia atau neurotransmitter yang ada di otak, terutama dopamin. Jadi kadar dopamin yang terlalu tinggi bisa mengganggu fungsi otak sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan perasaan, serta mempengaruhi pengendalian pergerakan otot. Nah, clozapin ini termasuk dalam golongan obat keras, maka dari itu penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Jadi pada dosis awal 12,5 mg diminum 1 sampai dengan 2 kali sehari pada hari pertama, dilanjutkan dengan 1 sampai dengan 2 tablet 25 mg pada hari kedua. Dosis dapat ditingkatkan secara perlahan menjadi 25 sampai dengan 50 mg hingga 300 mg per hari dalam 2 sampai dengan 3 minggu. Dosis selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 50 sampai dengan 100 mg setengah minggu. Kisaran dosis dari 200 sampai dengan 450 mg per hari dalam dosis terbagi. Nah, aturan pakai obat, jadi pada resep itu diberikan 1/4 kali sehari pada malam hari dengan dosis 25 mg. Jadi kalau dilihat dari anjuran dosis itu sudah tepat. Nah, efek samping dari penggunaan clozapin ini bisa saja terjadi mulut kering, penglihatan kabur, keringat, aritma jantung atau gangguan irama jantung, kemudian kelelahan dan mengantuk. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi pertama riwayat granulositopenia dan agranulositosis yang diinduksi obat, gangguan fungsi sumsum tulang, epilepsi yang tidak terkontrol, alkoholik, dan psikosis toksik lainnya, keracunan obat, kondisi koma, kolaps sirkulasi, dan depresi SSP. Kedua, disfungsi hati berat dan gagal ginjal atau jantung. Nah, untuk interaksi obatnya, alkohol, MAOI, CNS, dan penekanan pernafasan, narkotika, antihistamin, benzodiazepin, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat dalam kefarmasian. Yang pertama yaitu mengetahui patologi dari penyakit Parkinson, kondisi dan keluhan-keluhan pasien Parkinson. Yang kedua yaitu mengetahui macam-macam obat untuk meringankan, mengobati dan menyembuhkan berbagai macam gejala, keluhan serta komplikasi terkait penyakit Parkinson. Yang ketiga, mengetahui dosis, aturan pakai dan cara minum obat sesuai gejala, keluhan serta komplikasi yang terkait penyakit Parkinson. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara pemberian obat yang sesuai dengan efek biofarmasi obat terhadap tubuh pasien. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Parkinson merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan sel saraf atau kematian sel saraf yang terjadi secara degeneratif dan merupakan penyakit dengan penderita terbanyak kedua di dunia setelah Alzheimer. Terdapat 3 fase terapi Parkinson, salah satunya terapi farmakologi dengan pemberian berbagai golongan obat-obatan. Dari kajian resep yang telah dilakukan, bahwa resep tersebut dapat dinyatakan memuat keterangan yang lengkap dan memenuhi standar persepan. Pada resep tidak ada interaksi obat yang membahayakan atau merugikan. Dalam artian, obat dalam resep tersebut aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan kami dalam penyusunan PowerPoint materi penyakit Parkinson ini. Itulah tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai analisis resep penyakit Parkinson. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.